Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan bukan buat kepentingan Tuhan, tapi buat kepentingan kita, gitu kan. Yang rugi ataupun yang untung, baik kita merenungkan firman Tuhan atau tidak merenungkan firman Tuhan, itu bukan pribadi Tuhan. Kitalah yang untung, banyak diberkatinya. Justru kita juga mengalami kerugian yang sangat dalam hidup kita kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita, ayo apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun yang sedang kita ratapi mungkin hari-hari ini, jangan pernah kehilangan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan setiap hari untuk tetap terus dikuatkan dalam jalan-jalan hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami bersyukur setiap kali kami mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, kami dapatkan pengharapan kembali di tengah-tengah keadaan yang mungkin kami lihat tidak ada jalan keluar. Namun ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami dapatkan damai sejahtera di tengah-tengah keadaan yang mungkin hari-hari ini membuat kami sedih, membuat kami takut. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga hamba di tempat ini, umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan, kami mendapatkan sukacita, pengharapan, damai sejahtera tatkala firman-Mu kami dengar. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa pentingnya untuk kita setiap hari merenungkan firman Tuhan itu untuk kebaikan hidup kita. Karena biar bagaimanapun di dalam diri kita, di dalam hidup kita ini ada yang namanya keinginan daging dan keinginan roh. Kenapa masih ada keinginan daging, pendeta? Oh iya, karena kita masih tinggal di dalam tubuh kita yang fana ini. Paulus bilang kita masih tinggal dalam kemah yang Tuhan percayakan, yaitu tubuh kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya perlu kita kuatkan, bukan keinginan-keinginan daging, tetapi keinginan-keinginan roh. Karena itu selalu berjuang, setiap hari selalu berjuang. Ada keinginan-keinginan daging yang selalu berjuang. Apa contoh keinginan daging? Banyak. Saudara bisa lihat di kitab Galatia, ada banyak keinginan-keinginan daging. Salah satunya kepahitan, kebencian, hawa nafsu gitu kan. Itu keinginan-keinginan daging. Tapi di sisi yang lain, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita hati yang baru, berikan kepada kita roh yang baru untuk mengikut Tuhan. Ada keinginan-keinginan roh, yaitu keinginan-keinginan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, setiap hari itu berjuang. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap hari berjuang. Mana yang kita akan lakukan, mana yang akan kita kerjakan, itu tergantung mana yang lebih kuat, kan gitu. Kalau keinginan daging kita lebih kuat daripada keinginan roh, maka kita akan melakukan keinginan daging. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita jarang merenungkan firman Tuhan, kita jarang intim dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika keinginan roh itu lebih menguasai hidup kita, maka yang kita lakukan, kerjakan adalah apa yang memuliakan Tuhan. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat 17, saudara perhatikan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala firman Allah ini bermanfaat. Jadi berguna buat saudara dan saya. Untuk apa? Pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan gitu ya. Yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dampaknya apa? Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi. Saudara dan saya diperlengkapi untuk apa? Untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Agar apa? Agar firman inilah yang akan mengajar kita.
Dia akan menyatakan apa yang salah dalam hidup kita. Kalau kita tahu, oh saya salah karena saya melakukan ini, maka saya harus minta ampun sama Tuhan. Saya tidak boleh lagi melakukan sebuah kesalahan yang pernah saya lakukan. Yang ketika saya merenungkan firman Tuhan, kita ditegur gitu kan. Lalu untuk memperbaiki kelakuan, akhirnya kita tahu, oh mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan pada akhirnya untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga dampaknya tadi, untuk diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sama, setiap hari ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mengetahui kebenaran. Oh, maka kebenaran ini yang akan memerdekakan kehidupan kita. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, secara khusus saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan di hari ini. Jangan pikir, oh tapi saya udah tahu banyak ayat kok pendeta, tapi saya udah tahu banyak firman tuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap hari itu peperangan loh. Iya kan? Ini kita perlu sadari. Setiap hari peperangan, setiap hari perjuangan. Dan si jahat, iblis tidak akan pernah berhenti untuk menggoncang iman saudara dan saya, untuk menggoda iman saudara dan saya, sampai nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Karena iblis juga menyamar seperti malaikat terang. Kita gak bisa membedakan nantinya kalau kita tidak tertanam dalam firman Tuhan. Makanya melalui program saya hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee, ayo kita tertanam yuk dalam firman Tuhan. Jangan karena kita tahu banyak firman lalu kita mulai nanti aja renungannya, nanti ajalah baca Alkitabnya. Jangan, setiap hari kita perlu ada peperangan. Nah, setiap hari daging kita juga minta dipuaskan. Setiap hari roh kita tuh haus, perlu dikasih makan firman Tuhan. Karena Yesus juga bilang kepada murid-murid dalam Yohanes 15 ayat 3. Saudara coba lihat. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tuh dibersihkan. Pikiran kita, hati kita, iya kan? Kalau kita gak pernah dibersihkan, maka hati kita kotor, pikiran kita kotor. Hati kita penuh dengan kejahatan, hati kita penuh dengan keluka, kepahitan, kekecewaan. Karena keadaan-keadaan hari-hari ini memancing saudara dan saya untuk bisa luka, kecewa terhadap si A, sakit hati kepada si B, luka kepada si C. Itu adalah peperangan. Tapi ketika kita dibersihkan dengan firman Tuhan, oh saya tahu karena kebenaran ini, kebenaran bahwa firman Tuhan katakan saya gak boleh kepahitan, saya gak boleh luka hati, saya harus mengampuni, saya harus tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk orang-orang yang mungkin merancangkan yang jahat dalam hidup saya. Kalau kita tahu firman Tuhan itu, maka kita responnya pun, sikapnya pun akan benar. Jadi gak ada kata pernah cukup untuk mendengarkan firman Tuhan. No, jangan pernah memiliki kata cukup untuk engkau merenungkan firman Tuhan. Selalu miliki rasa haus, rasa lapar terhadap firman Allah. Sehingga setiap hari kita cari Tuhan. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Apalagi yang Tuhan mau sampaikan kepada saya. Apalagi yang Tuhan mau perbaiki setiap kesalahan saya. Apalagi yang Tuhan mau tuntun saya dalam terang Tuhan ya. Sehingga setiap hari kita semakin diperbaiki. Saudaraku, gak ada orang sempurna. Hanya ada orang yang mau disempurnakan gak kita. Iya kan? Engkau boleh hebat melayani puluhan tahun, tapi kalau engkau tidak lagi tertarik akan merenungkan firman Tuhan, itu dipertanyakan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena awal mulanya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Orang yang bergaul dengan firman adalah orang yang bergaul intim dengan Allah. Dan orang yang bergaul intim dengan Allah, dia akan selalu hidup mempermuliakan Allah. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Oh Tuhan, yang tolong kami setiap hari. Tuhan, berikan kepada kami hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Setiap kami ya Tuhan, biarlah kami sadar di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Oh Tuhan Yesus, tolong kami. Sehingga akhirnya ketika kami terus tertanam dalam firman Tuhan, Engkaulah ya firman yang sanggup mengubahkan setiap kami. Sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam iman. Sehingga sikap kami terhadap keadaan apapun yang menimpa hidup kami adalah sikap yang memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa biar firman termaterai dalam hati dan hidup kami. Tuhan tolong sehingga setiap umat Tuhan tetap terus hidup memuliakan Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin.